وسلم وبعث مقام. الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام وسائر النعم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر والأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرام. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله عليك كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Raihlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk bekal akhiratmu, namun jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan lakukan kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang Allah muliakan, mengawali khutbah ini khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dapat hadir di masjid mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah memberi kita waktu untuk berbenah dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita dapat bahagia baik saat sekarang di dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada suatu hari ada seorang lelaki menemui Nabi Isa alaihissalam, meminta Nabi Isa bersedia menjadikannya teman. Setelah mempertimbangkan, Nabi Isa mengiyakan permohonan lelaki tersebut. Maka Nabi Isa dalam satu waktu mengajak lelaki ini untuk perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, mereka pergi, kemudian telah melalui beberapa tempat. Sampailah mereka akhirnya di satu area pinggiran sungai. Kata Nabi Isa, kita singgah dulu di sini sebentar. Kemudian Nabi Isa keluarkan perbekalan. Ada 3 potongan roti. Ini jatahku. Yang satu untukmu dan satu lagi untuk roti cadangan kita. Saya akan ke pinggir sungai untuk mengambil air. Sekembali dari sungai, Nabi Isa tak menemukan lagi roti cadangan. Maka dia tanya pada teman barunya, "Hai teman, mana satu lagi tadi roti cadangan kita?" Apa jawab lelaki yang menemani Nabi Isa tadi? "Maaf Nabi, saya tidak tahu." "Siapa yang ambil?" kata Nabi Isa. "Bukan saya tidak tahu." "Baik, kalau gitu setelah makan kita akan lanjut perjalanan." Maka akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Masuklah siang hari, perut pun terasa lapar. Untung di area rute yang mereka lewati itu ada kawanan rusa.
Dengan mukjizat Allah, Nabi Isa berhenti sejenak, kemudian menatap seekor dari kawanan rusa itu. Wahai rusa, mendekatlah. Apa yang terjadi? Seekor rusa yang dimaksud itu pun mendekat hampir dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa tangkap dan Nabi Isa sembelih. Lelaki yang menemani Nabi Isa membantu dalam pemanggangan rusa tersebut. Maka mereka pun menyantap rusa untuk makanan siang. Ada bagian-bagian yang tertinggal yang tidak mereka konsumsi. Nabi Isa kemudian menghampirinya dan kemudian berkata, atas izin Allah, bangkitlah rusa. Apa yang terjadi? Organ-organ yang terpisah-pisah sebagian dikonsumsi oleh mereka berdua. Ada darah berceceran, ada bagian organ dalam maupun luar akhirnya terpaut, berproses pelan demi waktu, terpaut kembali, akhirnya bangun kembali. Rusa itu berdiri selayak tak terjadi apapun. Kemudian rusa itu pun kembali kepada kawanannya. Lelaki di samping Nabi Isa melihat proses itu. Kata Nabi Isa, kau telah saksikan? Betul Nabi. Bagaimana menurutmu? Ini luar biasa. Ada bangkai yang bahkan telah kita makan, organnya bisa menjalin kembali dan terpaut dan bangun kembali. Ini mukjizat Allah yang dititipkan kepadamu ya Nabi Allah. Aku beruntung melihatnya. Baik, kata Nabi Isa, kau telah lihat mukjizat Allah. Aku tanya, siapa yang ambil roti cadangan? Maaf Nabi, tadi kan aku katakan bukan aku yang ambil. Baik, kalau gitu kita lanjut perjalanan. Akhirnya mereka berdua lanjut perjalanan. Masuk waktu sore, di hadapan mereka ada satu danau besar. Kata Nabi Isa, kita nyebrang. Apa jawab lelaki itu? Ya Nabi Allah, kita bukan makhluk air, kita makhluk darat. Bagaimana bisa nyebrang? Tak ada media, tak ada alat untuk nyebrang. Kapal tak ada, perahu tidak ada, ketek tidak ada. Bagaimana bisa? Kata Nabi Isa, sini tanganmu. Akhirnya Nabi Isa pegang tangannya, Nabi Isa bimbing, mereka pun berjalan di atas air, bak di atas daratan, sampai di seberang danau. Lelaki itu terkaget-kaget. Bagaimana menurutmu saudaraku? Kata Nabi Isa. Ya Nabi Allah, kalau tadi aku melihat, sekarang aku menjadi bagian dari mukjizat Allah. Bisa kita nyeberang ternyata. Kata Nabi Isa, kau telah rasakan sendiri mukjizat Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang ambil roti cadangan kita tadi? Ya Nabi Allah, telah kuulang jawaban yang sama. Bukan aku pelakunya. Aku tidak tahu sama sekali dengan roti itu. Baik, kalau begitu kita lanjut perjalanan, kata Nabi Isa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Hampir senja, sampai mereka di kawasan bebatuan padang pasir. Kata Nabi Isa, kita rehat. Akhirnya Nabi Isa duduk, dikumpulkannya beberapa pasir dan bebatuan, disusun tiga menjadi 3 tumpuk. Kemudian Nabi Isa berkata, atas izin Allah jadilah emas. Apa yang terjadi? 3 tumpuk itu berubah menjadi emas. Laki-laki yang bersama Nabi Isa terkaget-kaget. Luar biasa, kok bisa jadi emas? Kata Nabi Isa, 1 tumpuk untukku, yang 1 untukmu, 1 lagi untuk yang ambil roti cadangan kita. Apa yang terjadi? Ternyata lelaki itu langsung merespon cepat. Ya Nabi Allah, minta maaf, aku bohong kepadamu. Aku yang ambil roti tadi. Aku tak bisa tahan, tadi lapar. Aku yang ambil ya Allah. Baik kalau begitu, jatahku untukmu. Yang cadangan tadi untukmu. Ambil semua, ambil semua. Tetapi inilah akhir kebersamaan perjalanan kita. Aku akan pergi melanjutkan perjalanan ini. Apa respon lelaki? Lelaki tidak peduli dengan Nabi Isa. Dia fokus kepada harta barunya. Maka singkat cerita, kemudian masuklah malam. Datang 2 orang lelaki di kegelapan, menghampiri lelaki tersebut yang sibuk dengan hitungan-hitungan emasnya. Siapa dia? Tiada lain adalah perampok. Tuan bersama emas yang sangat banyak, serahkan semua pada kami. Kalau tidak, nyawa Tuan kami akan renggut. Apa jawab lelaki tersebut? Baik, jangan ambil nyawa saya.
Sebanyak ini saya tidak bisa ambil dan angkut semua. Bagaimana kalau kita bagi saja? Ternyata perampok masih punya rasa iba dan mereka setuju. Singkat cerita, mereka menghitung harta tersebut. Kemudian perut terasa lapar. Kata lelaki pemilik harta tadi mengatakan, bagaimana di antara kalian yang pergi ke pasar, ambil sebongkah emas untuk dapatkan makanan. Akhirnya setuju salah seorang mereka. Mereka pun pergi. Seorang tinggal, seorang yang mencari makanan. Di tengah perjalanan, perampok yang pergi itu berpikir, enak saja mereka menghitung, sementara aku yang pergi, akan aku ambil semua jatah ini, kan ku isi racun makanan ini. Begitupun dilakukannya, dan sekembalinya ternyata yang tinggal berpikir beda tipis. Kalau dibagi 3, mungkin porsinya akan sedikit. Kita eksekusi saja nanti sekembali teman kita tadi. Apa yang terjadi? Begitu dia pulang bawa makanan, dia dibunuh oleh mereka berdua. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang mereka tinggal berdua, menghitung ulang bagian masing-masing. Perut lapar, makanan tersedia. Maka kemudian sambil menghitung, mereka pun menyantap makanan itu. Maka kemudian yang terjadi adalah racun bekerja, mereka pun meregang nyawa. Keesokan harinya, Nabi Isa melintasi area yang sama, TKP tersebut. Kemudian Nabi Isa masih menemukan bersama sahabat-sahabat yang bersama Nabi Isa. Nabi Isa ceritakan singkat apa yang terjadi semalam. Maka kemudian di ujung kata Nabi Isa berpesan, hazihid dunia fahzaruha. Inilah potret dunia, waspadalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Riwayat ini ada dalam karya Imam Ibnu Abid Dunya, ulama salaf 281 Hijriah. Kitabuz Zammid Dunia, yang sebahagian kita khatib yakin pernah dengar, tapi pesannya seringkali gagal kita amalkan. Paling tidak ada 2. Yang pertama, bahwa ternyata bagi pecinta dunia, pengejar harta dunia dengan segala ragam bentuknya, bohong sekali tidak masalah, 2-3 kali kalau diperlukan juga tidak masalah. Bahkan menipu, menzalimi teman seiring, menjegal teman sejalan, menggunting dalam lipatan pun bukan dosa besar. Baginya yang penting tujuan dicapai. Maka bagi pengejar dunia, istilah yang terkenal adalah kapan lagi, mumpung masa bodoh. Maka wajar hatta membunuh pun itu tidak jadi persoalan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka pantas Rasul mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta teramat dunia itu induk semangnya segala khilaf salah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, efek mudaratnya cinta dunia itu terpulang berapa tebal dan berkaratnya kita cinta pada dunia. Semakin pekat, semakin kuat cinta dunia, maka akan berefek mudarat kepada diri kita. Minimal. Betapa banyak kita yang lalaikan salat dan lupa Tuhan karena bisnis, jualan, bahkan main catur atau dengan smartphone sekalipun. Makin pekat, makin berbahaya. Maka pantas sebahagian melupakan hukum Tuhan. Dalam kisah ini, jangankan sabda Rasul atau ayat-ayat Al-Quran atau kitab-kitab Allah, hatta bersama menjadi mukjizat sekalipun, bersama Rasul dan Nabi sekalipun, tak mampu menyadarkannya. Yang kedua, ternyata kalau teramat cinta pada dunia, tak ada kata berhenti. 1 periode cukup? Belum. 2? Belum cukup. Kalau bisa 3, dikondisikan. Begitu juga harta, begitu juga pangkat. Yang penting tujuan. Maka Rasul katakan, laukana libni Adam wadiyan minaz zahab labtagha salisan la yamlau jafah illa turab au kama qala. Andai ibnu Adam manusia punya 2 gunung emas, katakanlah 1 gunung 10 triliun, maka dia akan mencari gunung ketiga dan seterusnya. Kapan berhenti? Takkan pernah berhenti sampai lambungnya terisi tanah.
dalam bahasa Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang lahat. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan begini, "Lau ma kunta za qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa." Andai hatimu dianugerahi bisa merasa cukup dalam hidup ini, maka engkau dan raja dunia punya level yang sama. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun mereka mengutamakan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.